Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah fardhu salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada malam yang ke-18 ini 19 ya, Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan dan kesehatan, kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah pernah menjelaskan tentang umatnya yang akan selamat kelak di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, salah satu yaumul qiyamati ala kasir min misk. Ada 3 kelompok umatku, kata Nabi, yang Allah akan memberikan tempat di tempat yang teduh, yang penuh dengan minyak kasturi yang sangat wangi. Yang minyak kasturi itu, kata Nabi, raihatuhul min masiratin arba'ina sana. Aromanya itu sampai 40 tahun jaraknya dalam perjalanan. Arba'ina sana. Jadi begitu hebatnya aroma minyak kasturi nanti di akhirat, Pak, di padang mahsyar. Kalau kita bayangkan dunia ini rata aja, tidak ada gunung, tidak ada hutan, kayu, laut. Kita jelajahi dari timur ke barat, utara ke selatan, kira-kira sampai 40 tahun. Nah, ini aroma minyak kasturi nanti di padang mahsyar oleh umat Nabi Muhammad ini, itu aromanya sampai dalam jarak 40 tahun masih tercium. Dan mereka ini, kata Nabi, la yahulul hisab. Mereka nanti tidak ada rasa takut pun terhadap hisab. Wala yanaluhum al-faza. Dan juga mereka tidak frustasi, tidak merasa cemas dan lain sebagainya. Adapun yang 3 umat Nabi Muhammad yang akan selamat nanti di akhirat pada masa yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'i liwajhillah. Orang yang membaca Al-Qur'an semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, apakah hal yang dapat menyelamatkan manusia kelak di padang mahsyar? Jawabannya yang pertama adalah Al-Qur'an. Ketika itu, kata Nabi, jangankan orang membaca semua Al-Qur'an, Pak. Di dalam Al-Qur'an ada 1 surat yang jumlah ayatnya cuma 30. Kalau kalian rutin membacanya 30 ayat ini, maka Anda dan kalian, kata Nabi, akan diberikan keselamatan mulai dari kematian sampai ke pintu surga. Kemudian sahabat bertanya, apakah surah yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi yahmalu tibaka ma tara fiha kiraman tafawud fadil basar hal tara min futur. Surat Al-Mulk, kalian rajin-rajinlah, biasakanlah membaca surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Satu surat saja sudah cukup, Pak, untuk menyelamatkan manusia kelak di padang mahsyar sampai ke pintu surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika manusia orang-orang akan memasuki surga, Allah akan berkata, bacalah ayat yang dulu kalian baca ketika di dunia, dan naiklah setiap satu ayat ke surga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhir ayatin takra'uha. Tapi ingat, surgamu itu akan berhenti levelnya pada akhir ayat yang kalian baca ketika di dunia. Jadi kalau kita pernah membaca Al-Quran sejumlah 1000 ayat saja, Pak, surga kita levelnya pun sampai ke level 1000. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, melalui mimbar Kultum kali ini saya menghimbau dan menyarankan, berpesan juga kepada diri saya sendiri, sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, sempatkanlah membaca ayat Al-Quran, walau agak satu ayat sehari. Tapi jangan, Pak, ibu-ibu, mentang-mentang saya bilang satu ayat, tiap hari baca satu ayat saja. Nanti sudah berwudu baca Yasin, besok Al-Quranil Hakim, 80 hari, 83 hari, Pak, baru selesai satu surat. Maksudnya ini sekedar support supaya kita betul-betul dalam setiap hari itu ada membaca ayat Al-Quran. Karena semakin banyak ayat Al-Quran kita baca, levelnya pun akan semakin tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian umat Nabi Muhammad yang kedua yang akan mendapatkan tempat yang teduh, rajulun mu'azzinun fi masjidin da'a ilallahi azza wa jalla ibtigha'i wajhillah. Orang yang azan, muazzin itu menyeru umat manusia, memanggil umat manusia untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi muazzin itu, Pak, adalah manusia spesial nanti di padang mahsyar. Muazzin adalah profesi yang mungkin tidak begitu spesifik, tidak begitu diminati banyak orang. Akan tetapi Rasulullah mengatakan muazzin nanti akan mendapatkan tempat di padang mahsyar sebagai manusia spesial. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, umat Nabi Muhammad nanti akan selamat di padang mahsyar adalah orang kaya yang tidak lalai dalam ibadah. Kalau ada orang miskin, mohon maaf, Pak, orang fakir ibadahnya bagus, taat, rajin ibadah, itu biasa. Tetapi kalau ada orang kaya, konglomerat, ibadahnya bagus, ibadahnya rajin, itulah manusia istimewa dan spesialis nanti di akhirat. Dalam suatu riwayat, beberapa orang sahabat muhajirin datang menghadap kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, nanti di akhirat orang kaya itu lebih dulu masuk surga daripada kami orang miskin ini. Bahkan surganya pun lebih tinggi dari kami. Kata Nabi, kok bisa begitu? Orang kaya bisa lebih dulu masuk surga daripada kalian yang miskin. Yang orang muhajirin tadi berkata, kami salat, mereka juga salat. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum. Mereka salat, kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka berzakat, berwakaf, kami tidak bisa, Pak, katanya, ya Rasulullah, kami tidak punya uang. Mereka bisa menyantuni yatim, umrah tiap tahun, kami tidak bisa karena tidak punya ongkos. Memang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi,
orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ternyata orang kaya yang disebutkan tadi, orang kaya yang rajin ibadah, ibadahnya bagus, malah lebih dulu masuk surga daripada orang miskin, Pak. Bahkan surganya pun levelnya lebih tinggi. Oleh karena itu kata Nabi menawarkan, mau tak aku ajarkan katanya satu amalan, satu kalimat, kalau kalian amalkan ini, nanti kalian akan lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Tentu para sahabat itu merasa senang, Pak. Dikasih amalan, dikasih kalimat yang merupakan amalan sehari-hari. Baik ya Rasulullah, kata para sahabat ini, apakah amalan itu? Kata Nabi, setiap habis salat, zikirlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, wala Allahu Akbar 33 kali, jumlahnya 99 kali. Kata Nabi, tamaman mi'ah, sempurnakan jadi 100. Para sahabat bingung, mana yang 100-nya itu? Kata Nabi, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian mengamalkan ini, kalian akan lebih dulu masuk surga daripada mereka orang kaya. Senang mereka, Pak, pulang, besok datang lagi. Rasulullah bingung, ada apa lagi ini datang? Ya Rasulullah, yang Anda sampaikan kepada kami kemarin itu bocor. Rupanya orang kaya itu tahu, dia dengar informasinya. Sekarang mereka juga mengamalkan, ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kami, mereka juga melaksanakan. Kata Nabi, kalau begitu memang orang kaya yang seperti itu lebih dulu masuk surga daripada kalian yang miskin. Mudah-mudahan kultum kali ini mensupport kita, meskipun kita miskin, tidak boleh kalah dengan orang kaya, Pak. Tapi itulah, kalau orang kaya ibadahnya bagus, rajin sedekah, itulah posisi lebih tinggi daripada kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.